Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan coba untuk membahas soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2021. Jadi soal ini hanya sebatas untuk soal referensi belajar Bapak Ibu guru. Baik, kita mulai. Soal pertama. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru. Sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Jawabannya adalah A. Behavioristik. Soal kedua. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah. Jadi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dulu pilihannya. A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Sedangkan E. Sekolah melakukan program kerja bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban yang benar adalah E. Sekolah melakukan program kerja bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Di sini berkaitan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan adanya kegiatan bakti sosial maka seluruh siswa atau peserta didik bisa terjun langsung untuk melibatkan dirinya pada kegiatan bakti sosial. Soal ketiga. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Dan E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban yang benar adalah C. Di sini karena ada mengajarkan ya. Jadi yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah mengajarkan konsep bangun ruang. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Dan E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Baik, kita lanjut lagi soal selanjutnya, soal kelima. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan model pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dan E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan.
Baik, kita lanjutkan lagi soal ke-6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah: A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Dan D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Lalu yang E, terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawaban yang benar adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Landasan historis atau sejarah ya. Baik, kita lanjutkan lagi soal ke-7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah: A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. Dan E. Tujuan pendidikan. Jawaban untuk nomor 7 ini adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjut lagi ke soal ke-8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan: A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. Dan E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang benar adalah psikologi pendidikan. Jadi pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Ya, perkembangan peserta didik berkaitan dengan psikologi pendidikan. Baik, kita lanjut lagi. Soal ke-9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh: A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. Dan E. Landasan historis. Jawabannya adalah C. Landasan religius. Ya, karena berkaitan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita lanjut lagi ke soal terakhir, soal ke-10. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan E. Kejujuran dan tenggang rasa. Di sini ada kata kuncinya, yaitu rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti jawabannya adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Baik, itulah soal referensi untuk belajar dalam rangka menempuh uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.